Hai Pips, kembali lagi di segmen Hari Guest kali ini. Dan pembahasan kita kali ini tuh topiknya sangat menarik banget gitu ya. Karena ini relate banget ya sama kalian semua. Karena kita bakal ngebahas percintaan di masa kuliah guys. Nah, sebelum itu saya sebagai host akan memperkenalkan diri. Saya Jenovan Pranata sebagai pakar dari HTS-an. Dan dilanjutkan dari narasumber yang di sebelah saya ini. Hai, nama saya Emma dari pakar analisis dating apps. Oke, halo semuanya, aku Manda. Aku sini sebagai pakar. Ini Naya lihat mana? Ini sangat dinaya sama semua. Ada. Oke, langsung aja. Oke, aku Nomal, pakar bukan-bukan. Bukan-bukan. Aku Bisma, pakar dekonstruksi patah hati. Ini sepuh kita guys di sini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Tunggu. Hai Pips, kembali lagi di segmen HICast kali ini dan topik kali ini tuh sangat menarik banget ya karena kita bakal ngebahas yang kayaknya sangat ramai di kalangan remaja yaitu masalah percintaan ini. Aduh. Ya. Oh my god. Dan kalau dari pengalamanku ya guys, aku ada beberapa teman itu yang kalau mereka dari yang penglihatanku di kuliah itu mereka udah pacaran dan benar-benar dari semester 1 sampai ya kita sekarang mungkin ada yang semester 4 ada berapa itu malah menjadi penghambat buat dia kuliah. Itu aku jadi bingung juga sih sebenarnya, entah dari mungkin cara mereka berhubungan itu menjadi kayak ya kita bisa bilang toksik atau mungkin memang jadi apa ya, dia lebih fokusnya ke arah percintaannya daripada dia fokus ke kuliah. Itu sih yang sebenarnya aku bingung banget, kayak sebenarnya worth it gak sih pacaran di kuliah itu atau malah gak worth it sama sekali gitu loh. Mending kita lebih fokus sama kuliah, itu gimana tuh? Start from who? Start dari siapa ini? Bebas, siapa yang menanggapi? Ini soalnya bebas aja, nggak ada langsung fokus nanya ke siapa. Ya, ya. Gimana nih? Kalau menurut Mas Bisma sendiri nih? Lu langsung di point. Oke, aku coba rangkumkan pertanyaan tadi ya. Kita buat Oke. scoop-nya ya. Oke. Boleh, Jadi boleh. jadi pertama kan kita bahas pacaran nih gitu. Yang dibahas adalah kita membahas tentang nilai manfaat ya gitu. Nilai benefit dan nilai resiko gitu. Di lain sisi gitu, mungkin fenomena yang bisa kita ambil adalah di lain sisi gitu ya, ada istilah support system gitu ya. Banyak orang Iya. menjelaskan, oke, kita butuh partner, kita butuh pacar sebagai as a support system gitu. Tapi the other side, how many people gitu, berapa banyak mahasiswa yang bermasalah, kuliahnya nggak lancar atau sampai nggak lanjut kuliah atau apapun juga karena pacaran gitu loh. Jadi dan mungkin dari pertanyaan ini jadi pertanyaan yang common ya, perlu kita pertanyakan buat teman-teman yang masih kuliah itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih gitu. Tapi kalau menurutku ya gitu. Gimana nih Mas? Iya, Gimana iya, nih? iya. Menurutku itu tergantung. Gitu. Iya. Tergantung. Benar, tergantung. Tergantung dari kondisi pacarannya. Dan sebelumnya berangkat, ini agak jauh ya gitu. Orang pacaran juga punya berangkatnya berbeda-beda. Iya, betul. Ada yang karena hasrat, karena nafsu, karena was. Tapi kayak tadi support system. Support system Iya. ini juga harus dijelasin kadang-kadang. Jangan sampai gara-gara nafsu tapi dibalut dengan support system. Nah, Sering nggak sih? Sering banget. Kalau kamu support system kan harus ada bentuk konkretnya. Apakah Benar. seperti apa? Apakah support Iya. systemnya dengan wah gitu? Terlalu semangat ya. itu sampai emplak. Allah Akbar. Apakah seperti itu? Nah, itu jadi kataku pecahannya sangat banyak ya gitu. Karena apalagi aku sih selalu mengutip kalau bahas ini nih, aku selalu terngiang-ngiang sama Eric Fromm ya. Waduh, Iya, Apa tuh? Apa tuh? Ada Apa tuh? buku Eric Fromm. Aku kurang paham. Seorang Amerikan sosiologis ya, psikologis juga. Itu selalu di bab pertamanya itu bilang kalau love is art. Oh, Cinta adalah seni gitu. deep, such a deep word. Oke, dalam soalnya. Dalam banget, dalam. Karena apa? Kita dari mulai tadi aja diawali dengan paradoks. Nggak jelas kan? Iya benar. Iya kan? Diawali aja udah dengan sebuah paradoks. Sebenarnya ini manfaat atau enggak? Kataku ya itu tergantung sih. Ada di lain sisi
support system yang bisa saling kerja bareng, saling evaluasi bareng, ya kan? Evaluasi kamu harusnya gini, bisa saling sampai ada. Bisa saling apa ya? Nge-push satu sama lain buat improve. Tapi di other side ada yang karena bucin akhirnya ketemu terus bla bla bla. Nggak keurus yang lainnya. Sampai nggak keurus yang lainnya gitu. Jadi kataku Depends. Cahaya yang terlalu terang itu membutakan. waduh. Berat banget. Apa itu cahaya yang terlalu terang, Mas Nopal? Cinta yang terlalu over mungkin. Iya. Oke. Cinta Bucin, kan? itu kan bucin budak cinta kan. Ah, iya. Budak cinta budak konotasinya negatif. Bucin, jadi kan tergoda oleh cinta dan menganggap cinta itu sebagai cahaya, tapi cahayanya terlalu terang akhirnya terbutakan. Gitu Mas. Gimana kalau Mbak Manda? Kan dari cowok ya kurang lebih Oh gitu. iya, Kalau benar. dari cewek gimana? Kita ngelihat sisi dari yang Oke. ceweknya nih gimana nih? Tadi pertanyaannya gimana? Kenapa Pak Jokowi? Salah. Salah, bukan. Ah, Jokowi. Masa mau ngebahas Bu Iriana? Nggak mungkin. Jadi itu lebih simpelnya Oh, bisa jadi. kita bakal ngebahas kayak sebenarnya pacaran di masa kuliah itu ada benefitnya gak sih? Atau bisa dibilang kayak worth it atau enggak sama sekali gitu loh? Iya sih, kalau misal dari aku sendiri ya, ini depends ternyata, tergantung gimana partner kita, gimana cara dia bisa memahami seluruh kesibukan kita. Tapi kalau misal memang ya itu tadi, kalau misal memang terlalu over Mementingkan dan ego. benar, dan itu tuh malah makin kemana-mana gitu loh. Kita jadi mungkin ini sih banyak banget mungkin ya anak kuliahan sekarang yang terlalu fokus ke pacaran dan ujung-ujungnya dia kehilangan jati dirinya. Kehilangan jati dirinya. Betul sekali. And it's worse gitu menurutku. Jadi depends. Oh, depends ya. Tapi ya, Tergantung. sebelum bahas ke sana deh gitu. Gimana tuh? Teman-teman yang di sini kan bisa mengutarakan itu semua gitu kan. Iya. Pasti ada experiences kan. Waduh. Pengalaman banget. Iya, empirik, kejadian empirik yang untuk bisa membahas itu gitu. Kira-kira gimana? Dari Mas Nopal dulu. Tak deh. pikir-pikir jawabannya dari tadi terlalu normatif, Pak. Oh, Terlalu, wah ini harus ini. Gimana? harus ini. Tergantung, itu terlalu normatif. oke. Aku melihatnya dampak buruk pacaran. Ketika orang itu pacaran, terus ada dampak buruknya. Oke, waktu kuliah misalkan, let's say ya, kita sesuai konteks saja. Itu membuktikan bahwa kegagalan pasangan aja, salah satu, entah dua-duanya ataupun salah satunya aja, kegagalan individu itu dalam merangkum semuanya. Gitu. Dia nggak bisa deal with it. Harusnya kita memberi sekat antara relationship dan juga kuliah. Kalau mereka nggak bisa memberi sekat, ya mereka gagal gitu loh. Bukan tergantung orangnya, ya mereka bodoh aja jadinya dalam memberi sekat gitu. Gagal gitu loh. Harusnya Oke, kita sebagai oke. manusia ya, dalam hubungan hablum minas mungkin. Itu kan harusnya saling membangun, kita harus saling positif lah ya. Betul. Harus membawa dampak positif. Kalau membawa negatif ya buang aja. Kalau Iya, membawa dampak benar. negatif tapi dipertahankan, bodoh namanya. Tapi banyak. Tapi banyak banget itu tetap dipertahankan. Kalau ngomongin masalah experience saya juga pernah, tapi dalam hal lain. Tapi kalau kita ngomongin masalah perkuliahan, aku dulu pernah sama mataku itu balapan IPK, Pak. Balapan IPK. Terlalu positif gak sih? Ya, 4 semester dia nggak pernah menang dari aku. Kelas. Ya mungkin sama yang sekarang. Wis. Ya jadinya kita harus nge-push diri sendiri dan juga pasangan kita. Benar, Nggak boleh kita pinter sendiri. Janganlah. Ilmu itu kan harus dibagi. Kita jadi teman diskusi, entah apapun itu. Kita bisa jadi teman, kita bisa jadi pasangan yang baik, kita bisa jadi teman dalam apapun, partner dalam apapun, sahabat dalam apapun, entah hobi atau tidak, akademis ataupun non akademis, kita harus berbagi dampak positif itu kan yang baik. Tuh Mas Bis, based on my experience. Yes. Kelas. Oke. Lanjut. Gimana? Ini ada nih yang lagi pacaran juga nih. Oh iya ini kebetulan. Namanya Mbak Emma. Ini gimana nih? Coba jelaskan experience-nya. Gimana? Jadi aku awal ketemu cowokku itu Waduh. belum. Awal ketemu nih. Gimana? Gimana tuh, Kak? Ini sangat lucu banget mungkin. Di anak perkuliahan sering banget mencoba dating apps. Dan aku gunain Line, Fiverr, Nearby. People nearby tuh. Dan aku memang pilih banget ya. Tapi nggak tahu kenapa. Ada satu cowok. Oh cowok ya, alhamdulillah. Yeay. Jangan dong. Aku normal ya.
Normal ya guys. Ya udah, di situ aku ketemu cowok saya. Di situ dan udah berjalan. Namanya siapa? Bahlil ya? Bukan. Bukan, rahasia, nggak boleh. Tapi itu ngasih impact gak terhadap Oh, alhamdulillah kasih impact banget soalnya kayak dia tuh, aku kan mageran biasa anaknya, tapi suruh janganlah kamu kayak gitu, mau jadi apa nanti? Ya ini circle-nya positif banget ini guys. Ini Iya, positif bisa banget bagus ini. banget, iya. Sabar. Ini gak ada masalah. Enggak, belum ngerasain soalnya. Sun. improvisasi ini, improvisasi. Improvisasi gitu. Take your time, Pak. Dan itu pertama kali aku punya pasangan di perkuliahan dari semester 1 sampai semester 4. Ini pertama kali. Dan membawa dampak yang sangat Ya, positif benar. gitu, bukan ke arah negatif gitu. Betul. Itu keren banget sih. Coba kalau dari JJ. Nah, gimana nih dari hostnya sendiri? Kalau hostnya agak bahaya ini. Soalnya experience-nya bukan ke pacaran, Apa tuh? lebih banyak HTS. Oh, ya. Hubungan tak serius. Hubungan tak serius atau biasa kita kenal juga sebagai hubungan tanpa status ya gitu. HTS. Hubungan tapi sendirian. Gimana? Maksudnya gimana? Sebenarnya apa ya? Kalau dari aku juga sebenarnya itu termasuk positif nih. Karena ya kita biasanya ya agak jahat sih sebenarnya kan gabut gitu kan ya dan Ya, Laporin ke ceweknya abis ini guys. ya Bener, kita bener. kayak gabut nih kayak capek terus kuliah terus kayak Need someone to talk ya. nah betul need someone to talk banget biasa lah Gen Z gitu kan kayak apa-apa mental health terus gitu kayak Jadi sekaligus jadi pelampiasan kan? waduh Sabar Mas, sabar. Belum selesai ceritanya. sabar Sabar dulu. Malah langsung ulti, Rek. ya enggak sih enggak sebagai Iya, pelampiasan enggak sejalan itulah. tapi memang benar-benar need someone to talk aja kayak ya Oke. kita capek gitu dengan perkuliahan yang sangat berat dan diserang jurnal-jurnal, paper-paper dan lain jadi kayak ya kita akhirnya butuh lah teman video call lah bagaimana kayak sleep call gitu ya? ngabarin. ya? Sleep call ya? Iya, sleep call juga, kan sekarang remaja tuh nggak jauh banget dari yang namanya sleep call. Kalau nggak sleep call kayaknya nggak tidur. Oh. Iya, benar. Kurang. Terus kayaknya Kalau juga nggak merem nggak tidur. iya, ya itu memang wajar kalau itu mas. Dan terus kayaknya kalau aku juga kadang juga jarang makan gitu ya karena stres banget Oh gara-gara iya, nggak kepikiran. kira jadi kayak ya meskipun kita kelihatannya dewasa kayak gini jadi kayak Butuh seseorang yang ngingetin ya kamu kayaknya. Kamu kan belum jangan lupa makan. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar. Kamu jangan lupa napas. Napas manual. Padahal ya, kita kan sebenarnya udah dewasa kita tahu kapan harus makan gitu kan cuman kayak Emang kalau butuh di aja gitu loh kayak rasa jadi perhatiin ini kayak ya sebenarnya kalau menurutku ya positif juga gitu lah kayak positifnya kayak ngebuat kita jadi lebih kayak semangat gitu dalam ngejalanin hari-hari karena kan kita ke bawah selalu capek sama yang namanya kuliah gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ya positif meskipun HTS itu bisa dibilang nggak positif ya gitu ya. Kan seharusnya pacaran iya nggak sih? Nggak tahu. Apa gitu? Aduh. Enggak, soalnya kan nggak kunjung jadian gitu loh Mas. Iya. Kadang lebih worth it HTS-an kadang. Perlu jadian? Itu untuk settling status atau untuk validasi orang? Udah, biasanya aku pasang meme yang kata aja belum. Iya kata gitu ya. Terus kayak apalagi kan dari yang kita bahas-bahas tadi juga masuk langsung ke stigma yang biasa di Malang itu kita kenal sebagai apa ya? Malang gaya bebas. Malang gaya bebas. Dan juga Malas teman. kalau mungkin kalian pernah sering lihat itu di TikTok kayak kok pacarannya sama orang Malang sih sedangkan orang Malang itu selalu nyakitin gitu loh. Aduh, Kayak ini ego warlockku ini tersenggol nih kalau ada. Dua warlock gue. Tanggapan dari dua warlock ini gimana? Ayo coba. Dari warlock yang paling lama aja. Oke. Paling lama. Paling lama. Kalau misal tentang stigma-stigma yang bilang Malang semua teman, itu tuh kayak apalagi ada yang bilang ini nih, apa namanya, di Malang tuh anaknya nggak ada yang serius gitu. Kayak Wah, suka anak main-main. Malang tuh udah pokoknya nggak underestimate lah. Itu aku sebagai warlock tuh kayak mau pukul rasanya, bukan gimana sih, tapi lebih kayak nggak semua kayak gitu kok gitu loh, justru malah pendatang guys yang seperti itu biasanya. terlalu generalisir lah ya Gitu. jadinya. Jatuhnya tuh jadi kayak underestimate banget gitu loh, jadi kayak kesel, tapi ya udahlah, itu biarkan mereka yang menilai sendiri. Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang stigma-stigma yang
banyak banget terjadi di Malang gitu loh. Tapi sebenarnya dari mana sih munculnya stigma-stigma ini gitu loh, kayak yang ngebuat Malang ini jadi kelihatannya buruk banget negatif gitu loh. banget. Bagi orang luar ngelihatnya gitu loh. I think munculnya dari TikTok nggak sih? Maksudnya TikTok kan ya? kayak iya benar. Soalnya saya TikTok tuh aplikasi yang lagi nge-boom banget sekarang gitu loh. Bahkan Instagram sekarang kayak udah nggak ada harga Iya. dirinya ya. Instagram kan cuma sekedar buat ngepost Iya, foto benar, gitu, benar, pemandangan gitu. Jadi kayaknya stigma-stigma tersebut tuh bermunculan dari TikTok ya. I think. Tuh. Oke, mungkin Mas Nopal proses pembukaan stigma tadi gimana terus dengan fenomena TikTok juga ya? Kalau dari Erving Goffman dari sosiologi lah, dari Erving Goffman dan juga Andrew Mayer itu proses stigma dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah labelisasi, menanamkan apa ya, citra terhadap sesuatu. Terus yang kedua ada stereotyping, itu berawal dari generalize ya. Jadi kan mungkin nggak semua orang Malang nyakitin kok, itu kan udah berarti ada terjadi generalizing ya, ada stereotyping lah. Habis itu ada discrimination. Nah, kalau ada di tahap discrimination, ketika orang mau pacaran terus dideketin ternyata orang Malang, aku asli Wagir loh. Itu udah nggak mau. Bisa mundur. Ada diskriminasi di situ. Itu stereotyping. Jadi stigmatisasi berawal dari situ. Labeling berawalnya dari mana? Mungkin dari informasi yang tersebar di TikTok. Hashtag mungkin Malang gaya bebas, Malang semua teman kayak gitu, mungkin jadinya orang-orang yang LDR jadi khawatir dengan pasangannya yang ada di Malang kayak gitu, atau sebaliknya ya mungkin. Ya gitu sih, jadi terkonstruksinya secara sosial juga. Iya. Jadi konstruktivis ya, ya Allah. Apalagi TikTok ini jadi apa ya, kanal informasi ya. Benar. Betul. Sosial media yang Iya. paling brainrot ya. Ini ya kan? Anjir. Paling brainrot ya. Dari tung sahur sampai hal-hal yang berbau percintaan. Apalagi sekarang banyak kan kayak apa? Fotonya di hitam putih gitu terus gitu ya. Terus jangan deketin sama si A, si B yang kayak gini, kayak B, A, B, C, D, Z sampai A, Z dan lain-lainnya kan gitu. Nah kataku dari situ tuh juga stigma-stigma itu terbentuk dan itu nggak sampai di stigma-stigma itu aja, tapi sampai pemahaman cara pacaran gitu, terus cara mendefinisikan sebuah cinta, kayak harus ada bare minimum, istilah-istilah kayak gitu itu juga terkait kuat dengan adanya TikTok kan gitu ya. Kayaknya emang muncul pertama kali gara-gara TikTok nggak sih? Iya. Minimum dan lain sebagainya. Sekedar ngisi bensin terus jemput Iya. yang jauh-jauh gitu, itu bukan effort, itu bare minimum. Itu boros lah ya Allah. Iya. Perasaan nggak sebenarnya. Sedangkan kan setiap orang, ya kan, setiap orang kan punya prakondisi yang berbeda-beda. Itu ya. Gak sekedar orang aja, tapi sebuah hubungan nih. Misalnya si A sama si B, itu kondisinya juga bakal berbeda dengan pasangan yang lainnya gitu. Karena ya beda cara pandang, beda cara penilaian. Tapi sekarang kayak dipaksakan, di generalize dengan TikTok tadi. Standar TikTok ya. Ada standar pakem lah jadinya. Iya. Apa sih yang paling kacau menurut kalian? Pernah nemu nggak standar TikTok yang paling kayak ini nggak banget deh, Apa ya? tapi itu juga common, itu juga terjadi. Aku contohnya ada minum kayak tadi yang kamu bilang itu, kayak Jemput itu bukan it's not an effort. nah itu bukan effort gitu, atau Bare minimum. atau ini split bill. Iya, split bill. Split bill Itu itu sempat ramai kan di thread di Twitter juga gitu. Nah itu distract. Iya sih. Kayak saya bentar. Hitung lagi ya. Apa sih tulisannya? Apa sih tulisannya? Mata lu. Galau. Kayak kan sekarang ada TikToknya ada sistem repost tuh loh. ya, Tahu nggak sih? repost-repostnya jadi kan kelihatan gitu kan. Terus ada di komennya Biar ketahuan sama Oh iya, pasangan silent mereka. Silent Silent repost. silent repost. Kayak gitu tuh. Ya mungkin dihitung lah. Nah itu kataku jadi apa ya, bentuk kondisi percintaan di era yang baru gitu ya, di era digital gitu. Emang di other side emang oke lah, itu jadi insight, tapi kalau itu akhirnya dijadikan arus utama, dijadikan variabel utama, nanti akhirnya cinta ini nggak jadi relevan karena berbeda-beda kan kondisinya tadi. Kalau sekarang dipaksakan punya satu pemahaman, satu saklek yang sama, biar minum yang sama, ya itu hal itu sendiri yang akhirnya menciptakan banyaknya pandemi patah hati kali ini ya, wabah benar, patah hati. Pandemi krisis afeksi. Lah, aduh, gitu ya. Itu sih. Betul, adanya TikTok. Apalagi? Brain rot memang. Iya, soalnya kalau ini berdasarkan pengalaman
pengalamanku ya. Boleh. Berdasarkan pengalamanku itu, jadi sebenarnya bukan pengalamanku sendiri sih, pengalamannya temanku. Jadi temanku ini punya pacar, posisinya mereka LDR. Terus si cowoknya ini nggak tahu ya, karena cowoknya udah terlalu pakem sama stigma negatif kayak kalau misal cewekmu kuliah di Malang, putusin aja pasti ada cadangan dan sebagainya gitu kan. Nah terus si cowoknya temanku ini sering banget nge-stalking repostannya temanku ini, karena temanku emang dasarnya anaknya kayak demen nge-repost yang galau-galau. Tapi sebenarnya dia tuh nggak galau. Jadi kayak gimana ya, cowoknya ini selalu cowoknya tuh selalu kayak kamu kenapa? Kamu pasti udah ada cowok ya dan lain sebagainya. Dan gara-gara kecurigaan itu, akhirnya mereka yang pacaran 3,5 tahun tuh putus di jalan. Gara-gara TikTok itu gitu. Paling kayak biasanya TikTok tuh kan ngebuat overthinking juga kan ya, kayak apa ya? Kalau simpelnya sering banget aku lihat itu kayak si cowoknya bilang dia tidur jam 12, tiba-tiba kebangun jam 2. Oh iya. Terus teksnya bilang hati-hati, ini biasanya lagi sleep callan sama yang lain gitu. Nunggu waktu tidur. Kalau enggak Manusia butuh istirahat, Bos. Nah iya itu. Manusia butuh istirahat, Bos. Bukan nabi, kelelawar. boy. Kita bukan nabi, boy. Iya kita juga nggak tahu ya, nggak prediksi kita bangun jam berapa. Ya, Soalnya sebenarnya kalau ya nocturnal. memang TikTok sih ini parah banget sih kalau Iya. buat kayak kita tuh selalu berpatokan sama TikTok ini. Kadang selalu ngebuat hubungan tuh jadi kayak nggak sehat gitu loh, kayak ngelihat misal orang ngebuat teks gitu terus kata-katanya yang kayak benar-benar lagi relate. Iya. Padahal kan aslinya nggak gitu gitu loh. Jadi kayak ngebuat mereka overthinking jangan-jangan Iya. cewekku kayak gini, Kayak gini ya. jangan cowok-cowokku cowok-cowok lagi. Waduh makanya dong. Kenapa, Ci? Agak naik dikit. Jangan-jangan cowokku kayak gini gitu kan. Ya, sebenarnya TikTok tuh ya kadang memang ini ya suka buat hubungan itu kalau misalnya berpatokan sama TikTok terus jadi kayak apa ya, kesannya jadi toksik gitu loh, kayak Dan itu kataku nggak di percintaan aja, bahkan sampai ke kehidupan. Semua Kehidupan. Iya sih. Apalagi orang-orang Aspek, yang Kak. orang-orang yang mungkin sorry ya, toolsnya lemah atau kurang bisa menganalisis keadaan dan lain-lainnya. Ketika udah dimasukin TikTok dengan informasi yang sebanyak itu, Iya. mereka ada kondisi kalau di psikologi itu nyebutnya overstimulan gitu ya. Stimulusnya terlalu banyak, tapi dia nggak bisa cara merespon stimulus itu. Iya. Akhirnya malah bingungan. Banyak kan sekarang mental health dan lain-lainnya itu mereka banyak sekarang banyak kejadian anak bingung mendefinisikan perasaan emosinya sendiri gitu. Kataku ya itu nggak terlepas, salah satunya ya kataku juga karena ada TikTokism gitu kan Iya, sih. TikTokism. Selalu ada TikTokism. ya karena kan juga nggak cuma masalah pacaran tapi biasanya banyak mental health juga gitu kan. Benar. Akhirnya di repost juga sama mereka gitu. Ya sebenarnya apa ya? TikTok ini memang kalau misalnya tergantung cara kita lagi. Iya, ada baik buruknya. Iya, ada baik buruknya gitu lah. Kayak ya bisa dibilang nggak selalu bilang itu tuh buruk gitu loh, kayak ya kita nggak bisa selalu percaya sama TikTok gitu loh, kayak kita harus percaya sama pacar kita gitu, kayak masa kita selalu harus kayak kamu nih berarti kayak gini ya, TikTok nih ngomong kayak gini. Standarisasi. Padahal Kadang aslinya mungkin dia ya nggak kayak gitu. kita baca zodiak aja, kita nyari informasi yang klik sama kita. Iya lagi. Sebenarnya penulis yang ngarang. Iya. Nah, di TikTok, oke lah mumpung ini relate sama aku misalkan. Tapi dia itu mengabaikan yang empirik, mengabaikan yang ada di real life gitu loh. Apa ya pacarnya sekarang kondisinya seperti apa? Itu malah diabaikan dan cenderung ya tekstual aja ngikut apa Iya, kata iya. di TikTok. Dia nggak percaya sama pacarnya jadinya. Ya bullshit man kalau kayak gitu. Ya wes mending nggak usah pacaran, nggak usah hidup, makan di warteg aja setiap hari. Gitu Pacaran aja. di TikTok aja gitu. Iya. Fenomena lucunya bisa jadi kayak gini, kayak ada orang ke-trigger sama tulisan TikTok gitu ya, dia sampai nangis-nangis. Nah, sedangkan yang buat tulisan ini sambil ketawa-ketawa dia. Iya benar-benar. Iya lagi. Karena itu ada salah satu kejadian kayak temanku, dia punya TikTok, mungkin dia model lah gitu, nggak terlalu rame, tapi dia buat kalimat-kalimat sok-sok cintaan yang itu belum tentu relate sama hidupnya. Itu yang like dan view banyak banget, meledak di situ. Gitu ya. Nah, aku bayangin ini sedih banget, terus aku tanya, kamu emang lagi sedih kenapa gitu? Enggak, Pak. Enggak, Aku cuma pengen nulis aja. Komennya itu isinya Tip-tip I banget. relate with you. Relate. Kan lucu banget nih ini. Iya. Yang buat nih lagi ketawa-ketawa, yang baca Ketawa Apalagi yang buat sambil baca komen sih gitu ya. Dia ngebaca gitu kayak wah ini apalagi silent repost gitu, dia sambil ketawa gitu. Yang di komennya nangis gitu. Mana aku mending komen aduh, mending cek story Gerindra ngono. Gerindra baru nih. Chef Arnold gitu kan. Nah, itu kan TikTok tadi ya, maksudnya sometimes ini bisa jadi baik maupun buruk ya. Ini sebuah tools saja. Kataku juga kayak
cinta tadi ya, kita kembali ke pertanyaannya tadi kan, Iya. bahas hubungan itu ya kayak kembali ke awal, jadi bisa baik dan bisa buruk gitu. Tapi menurut kalian gitu, perlu nggak sih punya pacar ketika kuliah? Kalau aku sih perlu ya Kak. Oke, baik. Ya karena aku juga membutuhkan support system Oke, Dari membutuhkan dia. support system. Oke. di dalam. Kalau dari aku sih sangat butuh sebenarnya. Jangan dibilang sangat lah, ya bisa dibilang butuh karena ya sebagai support system juga gitu loh. Karena dari yang aku coba bilang tadi juga kan someone to talk juga gitu. Cuman ya menurutku butuh aja sih dan biar lebih ke sisi positif aja gitu loh dan nge-support perkuliahan karena belakangan ini ya bilang juga perkuliahan tuh lagi agak ngedown gitu lah ya. Jadi mungkin butuh banget yang namanya support system gitu loh. Oke. Kayak buat nge-spark apa ya sebutannya Semangat. iya apa ya munculin Motivasi. semangat lagi motivasi lagi buat kuliah gitu ya yang penting itu sebenarnya ke arah positif aja sih dan jangan ngebuat itu malah jadi nambah pikiran gitu loh. Oke. Itu sih Lanjut. I don't think so sih. Wah, ya. Apa itu, Kak? Gini sih, kalau dari aku ya, kalau dari opini aku, maksudnya kita emang sometimes butuh semangat, ya kan? Cuman I think support system tuh sumbernya nggak dari pacar doang deh, ya nggak sih? I mean kalau kita punya teman-teman yang bisa nge-support kita, yang selalu ready 24/7 ya kalau Gen Z bilang tuh ya, itu tuh juga udah itu juga udah ngebantu banget. Kayak Maksudnya Indomaret kayak- deh. Pacar udah Indomaret tuh. itu dia. Jadi kayak punya teman-teman atau mungkin keluarga yang bisa support kita setiap hari mungkin ya, itu tuh kataku ya nggak gitu butuh sih gitu. Cuman ya memang kalau semisal emang into feelings itu kan beda lagi kan konotasinya teman sama pacar, ya mungkin bisa bilang butuh, tapi kalau untuk study for now ya nggak terlalu sih. Oh. Nggak terlalu sih. Kalau boleh tahu itu nggak butuh karena memang bisa dapat bantuan orang lain atau karena tren sakit banget ya kan? Oke, next dari Mas Tomar. Wah ini sih. Terlalu abu-abu mungkin jawabannya karena butuh-butuh nggak butuh. Gimana tuh? Oh, Mungkin bisa emang ya Kak? kita katakan manusia dinamis banget ya Pak ya, dinamis banget. Ketika kita ada di situasi A kita bisa bilang butuh, terus ketika ada di situasi B kita bisa bilang nggak butuh. Noven, jawab aja. Iya kan? Iya aku jawab. Iya. Kayak sekarang aku bisa bilang nggak butuh-butuh banget sebenarnya. Oke. Aku hidup untuk ibuku bukan untuk siapapun. Meski Bukan untuk siapapun. Oke. I don't give a fuck about any relationship kecuali ibuku ngono ae kan sebenarnya. Tapi ketika aku udah ada di titik jenuh banget, Down. ya wis, down betul lah support system yang berasal dari relationship, afeksi yang berasal dari pasangan. Tapi kembali lagi, ya aku persetan aja sebenarnya, butuh-butuh nggak butuh, aku hidup ya karena proyek penelitian mungkin, karena nulis gitu kan. Aku bisa dapat stress reliefku mungkin dari study club kayak gitu. Jadi lebih ke nggak butuh, tapi aku kembali ke kata-katanya Pramudiana Tatur, udahlah nggak baik manusia hidup tanpa pasang-pasangan. Itu sih kalau aku. Butuh-butuh nggak butuh lah. Sun mungkin Sun. oke mungkin dari yang tadi itu kan kita bisa lihat gitu kan ada yang butuh ada yang memang nggak butuh juga Masih gitu loh abu-abu. ya ada yang masih abu-abu juga gitu lah. Oke mungkin kita langsung ke tips and trick aja kali ya biar kayak pacaran ini tuh biar lebih better gitu loh dan tidak jatuh ke toxic relationship. Itu gimana nih mulai dari Emma mungkin ya Iya mungkin yang punya relationship. yang punya relationship nih Yeps. dan cara bertemunya kan lucu juga gitu gimana tuh? Oh apa? Yang sekarang apa yang kemarin? Oh, Tips and trick. Tips and trick. sama yang sekarang Menjalin dong. hubungan sehat di masa Iya, perkuliahan. How Gimana, to? gimana? Oh, yang pertama Apa tuh? menurutku komitmen itu sangat penting banget Oke. ya. Saling percaya satu sama lain, nggak boleh berbohong. Itu kok apa ya, mengacau hubungan. Kalau misalnya aku lagi pergi ini tapi ada cowok nggak suka, itu tuh pasti ada sedikit problem. Nah, iya. Juga ada. Jadi komitmen itu sangat penting menurutku. Oke. Oke. Oke mungkin lanjut. Tips. Aduh, ini pertanyaan agak berat ya, soalnya nggak ada relation nih. Waduh, gak apa-apa lah kasih tips. and trick. International relation. Tips. Loh. Boleh. Minjat tahun. Tips and trick buat tidak terjebak di hubungan yang toxic. Kata aku satu,
karena aku dari sih, maksudnya aku kan perempuan, aku cewek kan di sini. Apa ya, one thing that we must do ketika kita udah merasa terintimidasi sama cowok yang toksik, itu yang pertama, kita harus berani. Ya nggak sih? Bener. Iya kan, kita harus berani. Kita nggak boleh kayak terlihat justru lebih lemah kalau misal kita udah ngerasa wah ini kayaknya dia ngemanipulasi kita nih. Atau kalau misal ada kan tipikal cowok tuh yang misal kalau di hubungan terus lagi berantem, tiba-tiba dia gaslighting sama bilang kayak sebenarnya itu salahnya, cuma dia langsung bilang kayak ini sama aku ngelakuin ini semua tuh gara-gara kamu. Kayak aku selingkuh tuh gara-gara kamu gitu. Yang mulai duluan. Kita cewek ya, kita nggak boleh membiarkan harga diri kita menjadi Hidup perempuan yang melawan. hidup. Hidup. Kita sih kalau dari Oke, lanjut nih dari Mas Topal gimana? Bukan how to escape dari toxic relationship, tapi lalu how to build a relationship aja. Karena aku ngeliat relationship udah toxic. Kenali dirimu sendiri. Tentang jangan kenali orang lain dulu sebelum kamu kenal diri sendiri. Belum kita kenal teman sendiri, berpotensi untuk kita bohong sama diri sendiri based on my experience. Kita bisa terlalu naif, kita bisa terlalu optimis dengan sesuatu, dengan hubungan kita jadi nggak realistis. Kita bisa tepuk tangan sama yang kayak bilang di awal ya Pak ya. Kadang yang terlalu besar bisa membutakan, saya tetap bisa membutakan. Karena diri ini banyak tulismu, melalui dapatnya jelas dari pilihan. Kita belajar how to build a research paper atau gimana, itu kan melatih mindset juga. Itu tak bawa sampai sekarang. Tapi ketika aku lelah sama penelitian, ya udah kita pacaran itu kita mengenai gimana? Itu adalah sebuah rasionalisasi yang sah untuk melepas beban duniawi. Yang kita butuhkan hanyalah apa sih? Bukanlah research grant dari manapun, tapi kasih sayang dari pasangan. Hai. Oke, lanjut. Mas Dispan, gimana? Apa nih pertanyaannya? Tips and trick untuk hubungan itu. Iya, supaya ya nggak Yang toxic gitu ya. Kataku mungkin dari sebelum itu before ya gitu. Kataku perlu juga memahami kapan kita siap untuk pacaran dan enggak. Aduh, iya lagi. Iya. Sebelum akhirnya kalian pacaran, sebelum akhirnya kalian membaca buku-buku tentang 1001 cara good relationship gitu ya. 1001 cara menghindari toxic relationship, kan aku prakondisinya harus kita pahami dulu. Kapan sih kita akhirnya siap gitu untuk pacaran gitu. Kataku di situ. Mungkin nanti juga disenggol sama Mas Nopal tentang self awareness kan. Bagaimana sih banyak kejadian orang selingkuh, orang pacaran akhirnya putus, terus orang cerai, itu gara-gara mungkin mereka sendiri, as individual, as personal, dia juga belum selesai memahami diri sendiri. Akhirnya red flagnya dari dia itu juga merusak dengan hubungan kataku for everyone. Ya. Terus kalau cara menghindari toxic relationship ya. Oke. Mungkin aku nyolong ini aja ya, nyolong Eric Fromm aja ya. Gitu. Lagi-lagi Eric Fromm, karena itu salah satu buku yang influence aku banget sih. Tentang Eric Fromm itu. Gimana? Simpelnya ya, gitu, sederhananya dia bagi ada 4 gitu. Yang bisa ini buat nge-build good relationship gitu. Pertama ada care, kedua ada respect, responsible, yang terakhir adalah lupa. Knowledge. Pertama care, ya harus saling perhatian. Ya itu gampang lah ya, itu harus saling memperhatikan kondisinya secara fisik maupun secara mental. Kedua, respect, menghormati. Apa yang perlu dihormati? Salah satunya otonomnya, kebebasannya, dan lainnya. Terus responsible, apa sih tanggung jawab? Ketika orang berhubungan pasti ada sebuah namanya komitmen. Even nggak pacaran ya, kan ada sebuah komitmen. Kita sebagai teman nggak? Salah satu komitmennya apa tau nggak? Aku boleh minum kamu nggak? Enggak, no. Aku boleh mencaci kamu nggak? Aku boleh menyakiti kamu, mengolok-olok kamu boleh nggak?
Boleh dong. Nah, itu aja sebuah komitmen antar manusia kan. Secara nggak sadar, nah, hablum minanas, segala koneksi sosial, koneksi antar individu, bahkan antar atom itu pun juga ada komitmen kan gitu. Antar atom, antar molekul kan ada hukum-hukumnya gitu. Kataku perlu iya. Bahwa itu dari situ gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita pelajari kan dari fisika gitu loh. Bahwasanya antar hubungan itu juga punya hukum atau punya hal-hal yang perlu ditanggung jawab. Kita nggak jawab atas komitmen itu gitu. Nah, salah satunya ya itu penting, responsible, komitmen. Ketika memang nggak bisa ini permasalahannya adalah ketika orang udah di masa bosen dan lain-lainnya, bagaimana mengkomunikasikannya, bla 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 blanya. Nah, itu kan juga sebuah tanggung jawab terhadap komitmen kan gitu. Terus yang terakhir knowledge, ini yang paling penting kataku dan yang paling sering kelupaan. Knowledge itu dari mana? Dari self awareness, knowledge tentang orang lain, knowledge tentang sebuah hubungan. Maksudnya gini, kalian nggak bisa, kayak hubungan itu bakal nggak bisa tumbuh dan nggak bisa kuat ketika hubungan ini nggak berkembang, nggak tumbuh, Ngestak di situ ngestak aja. di situ, entah itu secara jalannya di situ-situ aja atau cara pemahamannya gitu loh. Kalau cara pemahaman kita tentang pacaran itu stuck di SMP nih misalnya, itu ya nggak bakal, Iya, itu nggak bakal relevan ketika kalian kuliah. Itu nggak bakal, mungkin pemahaman kalian paling matang ketika kuliah itu bisa jadi nggak relevan ketika di umur 40. Wah, ganti lagi karena aku sering bilang kalau ada teman-teman yang curhat gitu, apa gimana sih konsep cinta dan lain-lainnya, aku selalu bilang ada satu konsep nggak ada di dunia yang final, jangan pernah mengfinalisasi sesuatu. Cinta itu harus growth gitu, entah itu kalian growth improve ataupun pemahaman tentang cinta itu sendiri sih. Mantap jiwa. Nah itu kalian udah dengar ya tips and trick dari partner sumber di sini itu kayak wah banget sih. Dan kayak buat kalian bisa lebih mudah untuk menghindari toxic relationship itu kayak gimana cara kalian before tadi ya sebelum kalian memasuki relationship itu gimana kalian harus kenali diri kalian dulu, kalian harus kenali tadi kenali diri dulu ya baru kenali orang lain dulu ya gitu. Ya sebenarnya mungkin semoga itu tips and triknya bisa berguna dan membantu di kehidupan kalian dan ya kita tutup ya segmen Highcast kali ini dan ini pembahasannya benar-benar asik banget sebenarnya jos banget gitu ya. Ya sebenarnya kita mau lanjut cuman ya kita tutupkan aja di sini gitu ya. Oke, see you guys next time. Bye bye.